mereka tuh harus ngajarin penduduk asli Mars yang primitif ajaran-ajaran agama. I will fight from Lusaka and we go straight to the moon. Proyek Nkoloso ini nggak ada hubungannya sama Zambia sama sekali. Jadi ya bener-bener nggak mau ke bawah-bawah nih pemerintahnya. Kita kan udah beberapa kali bahas antariksa-antariksaan ya. Dari Rocket Challenger sampai yang kemarin tuh yang manusia pindah ke Mars. Nah sekarang gue mau bahas satu proyek antariksa lagi. Yang idenya tuh sebenarnya tuh bagus. Tapi malah jadi olok-olokan dunia. Malah jadi bahan tertawaan dunia. Tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas ambisi Zambia. Atau tepatnya ambisi satu organisasi di Zambia yang pengen pergi keluar angkasa, pengen ikutan space race. Jadi mereka pengen kayak Amerika sama Rusia nih. Nah ini kan sebenarnya menarik banget ya. Ada negara Afrika yang biasanya dikenal sebagai negara yang susah maju dan punya banyak masalah. Ternyata mereka punya mimpi buat ikutan space race loh. Ini kan bagus kan, impiannya tinggi loh, ini bagus loh. Tapi kenapa malah jadi bahan tertawaan ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Afronaut, program luar angkasa di Zambia yang malah jadi olok-olokan dunia. Di Learning by Googling. Ya, gue yakin lu pernah lah ngedenger istilah space race. Istilah waktu negara-negara yang terlibat perang dingin, Amerika sama Soviet, yang berlomba-lomba buat ngeksplorasi luar angkasa di pertengahan 50-an sampai akhir 60-an. Nah, yang jarang orang tahu, ternyata selain dua negara tadi, ada satu negara lagi nih yang juga ikutan hype-nya space race ini. Negara yang namanya Zambia. Ya, jadi dari Zambia tuh ada juga yang pengen ikutan bikin program luar angkasa, atau yang dikenal dengan sebutan Afronaut. Sebutan yang diciptain sama Edward Makuku Nkoloso. Nah, tapi sebelum kita bahas kenapa proyek Afronaut ini malah jadi bahan tertawaan, sebelum itu gue mau bahas dulu nih tentang si Nkoloso ini. Orang yang ngebawa Zambia ke dunia space race internasional. Kalau menurut The New Yorker, Nkoloso ini lahir di tahun 1919 di Rhodesia Utara, atau sekarang jadi Zambia. Di masa mudanya, Nkoloso tuh belajar di sekolah misionaris Kristen, dan selama Perang Dunia II, Nkoloso direkrut sama resimen Rhodesia Utara, tentara yang ngebantu militernya Inggris, buat perang di negara-negara koloni Inggris yang lain. Nah, selama perang ini, Nkoloso nih ketemu sama Mr. Montgomery, laki-laki kulit putih yang ngajarin Nkoloso cara ngoperasiin mikroskop. Dan berkat momen itu, Nkoloso jadi tertarik banget sama sains. Bahkan dia tuh sampai jadi guru sains di sekolah dasar di sana. Terus setelah perangnya kelar, Nkoloso langsung pulang ke negaranya. Dan di situ dia pengen ngebuka sekolahnya sendiri. Tapi proposal dia itu ditolak sama otoritas Inggris. Tapi walaupun ditolak, dia tetap tuh ngebuka sekolah barunya secara ilegal. Walaupun ya endingnya ketahuan dan dia jadi dituntut. He was also a science teacher by profession. However, after disagreements with the education authorities, he opened a school to teach his own brand of science. He used to teach science, mathematics, and religious. Nah, kalau menurut Griot Magazine, di negaranya, Nkoloso juga tuh aktif dalam pemberontakan-pemberontakan anti-kolonial. Yang berujung dia ditangkap dan dipenjara dari tahun 1956 sampai 1957. Dan selama setahun di penjara itu, Nkoloso tuh bener-bener disiksa. Dan banyak yang percaya kalau penyiksaan ini udah ngebikin psikologis Nkoloso jadi keganggu. Aduh. Terus nggak lama setelah dia dibebasin, di tahun 1960, Nkoloso ngediriin National Academy of Science, Space Research, and Philosophy. Wah, keren juga nih. Nah, tapi yang harus kita tahu di sini, walaupun ada kata nasionalnya, tapi organisasi ini tuh nggak ofisial ya, bukan punyanya pemerintah, dan nggak ada hubungan apa-apa sama pemerintah. Ini nih bener-bener dibikin dan dijalanin sama Nkoloso sendiri. Alasan dia bikin organisasinya buat apa? Disebut alasan Nkoloso bikin akademi ini soalnya waktu dia pertama kali naik pesawat dan dia ngelihat pemandangan awan di jendela, Nkoloso tuh ngerasa takjub banget dan dia sempat minta ke pilotnya buat berhenti dulu biar dia bisa jalan-jalan di atas awan. Tapi permintaan dia itu ditolak. Entah kenapa ditolak. Ini pelit banget ya pilotnya ya. Cuma minta berhenti bentar loh biar bisa jalan di awan bentar loh. Gitu doang ditolak tuh. Gimana sih pilotnya sih? Nah, tapi walaupun mengecewakan, berkat penolakan itu, dari situ, Nkoloso tuh jadi termotivasi buat ngembangin ilmu dan teknologi luar angkasanya sendiri. Biar Zambia bisa jadi negara pertama yang mendarat di bulan. Sama pastinya biar impian jalan di awan Nkoloso itu bisa terwujud tuh. Ya kan kalau dia punya pesawat sendiri kan, pilotnya kan nggak akan mungkin nolak permintaan dari dia dong. Orang dia yang punya pesawat. Ya kan pasti kalau dia ngomong, berhenti bentar, saya mau jalan-jalan di awan bentar tuh. Pasti kan pilotnya nurut dong. Pasti oke bos, pasti gitu kan. Dan ya udah, habis ngediriin akademinya, dari situ mulai deh tuh Nkoloso ngerekrut para astronotnya. Atau yang dia sebut sebagai Afronaut.
when will you fire off your first rocket, and where will you send it to? I will fight from Lusaka, and it will go straight to the moon. Nah, kalau menurut Nation Online, astronot yang berhasil direkrut sama Engkoloso tuh totalnya tuh ada 12 orang. Yang semuanya masih remaja sama dewasa muda. Masih awal-awal 20-an lah. Dan abis ngerekrut astronot, misi pertama Engkoloso adalah ngirim manusia ke bulan dan ke Mars. Dan pastinya harus sebelum Amerika atau Soviet ngirim duluan. Dan di sini astronot yang ditugasin buat ke bulan adalah Godfrey Mwango yang umurnya 21 tahun. Sementara yang ditugasin ke Mars adalah Mata Mwamba yang usianya tuh baru 16 tahun. Dan dia dikirim bareng sama 2 ekor kucing sama seorang misionaris Kristen. Jadi di sini kalau rencananya Engkoloso ini berjalan lancar, berarti nanti yang pertama kali dikirim keluar angkasa adalah 2 astronot, 1 misionaris sama 2 kucing. Terus selain mereka, Engkoloso juga tuh berencana ngirim anjingnya yang bernama Cyclops keluar angkasa. Dan buat ini roketnya juga tuh dikasih nama Cyclops sesuai kayak nama anjingnya. Nah, perjalanan keluar angkasa ini dijadwalin bakal diluncurin di bulan Oktober 1964. Di tempat yang sekarang jadi Stadion Kemerdekaan Zambia. Rencananya awalnya kirim ke bulan dulu tuh. Kalau itu lancar baru yang ke Mars dikirim juga. Nah, lu inget kan tadi kan salah satu yang dikirim ke Mars tuh kan ada misionarisnya ya, ada misionaris Kristennya ya. Nah, kalau menurut public books mereka ada ngirim misionaris ya, soalnya misi utama astronot dikirim ke Mars tuh emang buat nyebarin agama Kristen. Makanya sampai disiapin tuh misionaris khusus buat ada di Mars. Bahkan kalau menurut Engkoloso, nantinya setelah mereka sampai, mereka tuh harus ngajarin penduduk asli Mars yang primitif ajaran-ajaran agama. Dengan harapan supaya Zambia jadi pengendali surga ketujuh di ruang antar bintang. Wah, mulia sekali ya. Dan lebih mulianya lagi, Engkoloso tuh tetap nginstruksiin astronot misionarisnya buat nggak maksain agama Kristen ke penduduk Mars. Jadi ajarin aja udah, tapi ya jangan sampai maksa. Karena poinnya tetap biar penduduk Mars sendiri yang milih mereka mau masuk Kristen apa enggak. Karena kan siapa tahu orang-orang Mars sudah punya agama dan kepercayaan sendiri kan. Kan kalau udah begitu kan ya tetap bagimu agamamu, bagiku agamaku kan. From his academy, he claimed to have studied the planets through telescopes and was convinced that Mars held life. Dan buat ngewujudin perjalanan luar angkasanya supaya lancar dan selamat sampai tujuan, udah pasti para astronot ini harus dilatih dulu dong. Bener-bener harus latihan keras sebagai simulasi di luar angkasa, biar para astronotnya lebih siap sama kondisi hampa udara nantinya. Nah, kalau menurut The Dabbler, proses pelatihan astronot ini tuh dilakukan di peternakan yang terbengkalai atau di tempat-tempat lain di sekitar lokasi Engkoloso kerja sehari-hari. Jadi kalau Engkoloso lagi kerja di sekitar peternakan, ya berarti latihannya di peternakan. Tapi kalau Engkoloso lagi kerja di sekolah, misalnya ya lokasi latihannya juga ikutan pindah ke dekat sekolah. Jadi ya macam-macam lah lokasinya, tergantung di hari itu Engkoloso lagi ada di mana. Dan ini bagus sih, pindah-pindah gini kan bikin astronotnya jadi pada nggak bosen kan. Coba lu bayangin kalau latihannya di situ-situ doang. Yang ada nanti pada bosan latihan, kan ngeri kan kalau kayak gitu kan. Wah, ini visioner ini. Mantap. Visioner ini, pola pikir masa depan ini. Emang latihannya gimana sih? Nah ini, kalau menurut CNN, para astronot ini dilatih dengan cara dimasukin ke dalam drum bekas minyak berukuran 3 kali 2 meter. Yang kalau menurut Engkoloso, drum ini tuh cocok banget dijadiin roket, soalnya bahannya tuh pas. Terus abis astronotnya dimasukin ke dalam drumnya tuh digelindingin, dibiarin ngegelinding sendiri, nurunin lereng bukit yang kasar dan banyak bebatuan segala macem lah. Dan menurut Engkoloso, proses ini tuh penting banget loh, supaya si astronot tahu gimana rasanya ada di ruang hampa udara. Jadi ya kalau menurut Do ini, rasanya ngegelinding nurunin bukit di dalam drum tuh sama kayak masuk ruang hampa udara. Menurut Do ini, dan siapa yang nggak percaya? Pasti pada percaya dong. Terus selain latihan pakai roket drum, mereka juga tuh dilatih pakai ayunan ban yang ditaliin ke pohon. Diayun tinggi-tinggi supaya ngerasain kondisi hampa udara. Pokoknya dorong terus, sampai pas udah ada di titik paling jauhnya, itu talinya langsung dipotong, biar ada sensasi terbangnya gitu. Terus selain itu, Engkoloso juga ngajarin mereka cara jalan pakai tangan. Soalnya katanya, kalau menurut Engkoloso, itu adalah satu-satunya cara berjalan di luar angkasa. Oh boy! The astronauts were put through harsh routines and training to prepare them for their future flights. Zambia was finally in the space race.
Tapi sabar. Emang harus sabar ini. Kalau lu ngerasa ini pelatihannya berat banget, ya namanya juga latihan keluar angkasa kan. Bener-bener cuma orang-orang tertentu aja yang mampu. Dan yang paling penting, cuma orang-orang tertentu aja yang mau. Oh iya, kalau menurut Royal Museum Greenwich, selama dia ngelatih, Nkoloso tuh selalu pakai helm tempur, seragam militer warna kaki, sama jubah dan sutra warna-warni atau bludru. Terus di lehernya tuh digantungin medali-medali gitu. Sedangkan buat para astronotnya, mereka tuh pada pakai jaket satin warna hijau sama pakai celana panjang kuning. Dan di sini Nkoloso bilang kalau mereka lagi off job nih, kalau mereka lagi nggak bertugas sebagai astronot, mereka tuh pada ngelakuin kerjaan sampingan sebagai grup musik rock dynamite. Jadi kalau mereka lagi nggak bertugas, kalau mereka lagi nggak berlatih sebagai astronot, itu seragamnya tetap dipakai buat perform. Ini gue udah nggak ngerti lagi, gue sumpah. Terus selain ngelatih fisik sama nyiapin seragam yang keren, Nkoloso juga tuh effort nyari funding ke sana sini loh. Kalau menurut space.com, Nkoloso tuh sampai nulis surat ke berbagai negara dan organisasi, mulai dari Amerika, Uni Soviet, Liga Arab, bahkan sampai UNESCO. Dan di dalam suratnya, Nkoloso tuh minta bantuan dana sekitar 20 juta sampai 2 miliar US dollar. Tapi entah kenapa semua yang disuratin tuh nggak ada yang ngasih itu. Atau kalaupun ada negara atau organisasi yang cukup baik buat ngebales surat yang Nkoloso, itu tuh isi suratnya tuh cuma doa, harapan, sama nasihat doang. Nggak ada duitnya. Pada pelit banget ya. Cuma minta 2 miliar US dollar apa susahnya sih? Hah? Apa susahnya sih? His lack of the necessary funding to take his vision to the next level caused him to seek help from UNESCO. Nkoloso wrote a letter requesting a funding of £7 million. No response came. Tapi mantapnya kalau menurut The New Yorker, selain dapat surat balasan, Nkoloso juga tuh dapat banyak surat dari simpatisan asing yang tertarik atau penasaran sama proyek luar angkasa dia ini. Dan di antara surat-surat yang masuk itu, ada amplop yang isinya uang 10 rupiah yang dikirim sama anak sekolah dari India. Kalau dari suratnya sih dia bilang dia tuh suka banget sama luar angkasa dan dia pengen ngebantu Nkoloso buat ngewujudin mimpinya. Terima kasih orang baik, terima kasih. Tapi ya udah, duit yang Nkoloso terima ya cuma itu doang, bener-bener nggak ada lagi. Dan walaupun Nkoloso ada minta dana ke Amerika sama Uni Soviet, sempat nyuratin 2 negara itu, tapi tetap dia tuh nganggep kalau 2 negara ini nyoba nyontek programnya dia. Waduh. Apalagi kalau menurut Nkoloso, ide-ide dia tuh jauh lebih maju daripada ide-idenya Amerika atau Soviet. Makanya dia yakin banget kalau ini Amerika sama Soviet pasti ngincer ide gua nih. Dia ngerasanya gitu, dia yakin banget sama itu. Jadi Nkoloso tuh bener-bener nggak mau rahasianya sampai bocor. Soalnya kalau sampai bocor nih, dia yakin banget nantinya malah Amerika atau Soviet duluan yang pergi ke bulan dengan pakai cara-caranya dia. Apalagi proyeknya Nkoloso kan udah narik perhatian media internasional kan. Bahaya tuh kalau sampai dicontek tuh. Dan karena udah jadi perhatian dunia internasional ini juga lah, bahkan sampai jadi bahan ketawaan satu dunia, gara-gara itu, pemerintah Zambia, lewat Kementerian Tenaga, Transportasi, dan Komunikasinya, mereka ngeluarin pernyataan kalau proyek Nkoloso ini nggak ada hubungannya sama Zambia sama sekali. Jadi ya bener-bener nggak mau ke bawah-bawah nih pemerintahnya. Jadi pemerintahnya tuh kayak, ya lu kalau mau ngetawain dia ya ketawain dianya ya, nggak usah ikut ngetawain gua ya. Gua nggak ada hubungannya sama sekali nih, gua nggak tahu apa-apa. Pemerintahnya jadi kayak gitu kan. Dan sayangnya setelah sekian banyak usaha yang dilakukan, program ambisius yang Nkoloso ini harus gagal nih. Kenapa gagal? Nah ini, ada 3 alasan utama yang ngebikin astronot gagal meluncur. Kalau menurut Vice, alasan pertama adalah karena Zambia merdeka dari Inggris di tanggal 24 Oktober 1964. Merdeka di tanggal di hari dimana Nkoloso ngejadwalin astronotnya buat lepas landas. Dan di sini Nkoloso bilang kalau Inggris tuh sengaja ngelakuin itu, soalnya mereka iri sama programnya Nkoloso. Inggris nggak mau ngelihat Nkoloso sukses, makanya dikasih merdeka tuh Zambia tuh di tanggal itu. Dikasih merdeka Zambia di tanggal yang sama kayak tanggal peluncuran roketnya Nkoloso. Wah, kacau Inggris, kacau. Nah itu alasan yang pertama tuh. Terus buat alasan yang kedua, karena nggak ada dana. Dan alasan yang ketiga, karena para astronotnya pada resign. Aduh. Ya jadi Nkoloso bilang astronotnya tuh pada resign soalnya mereka tuh mulai minta bayaran. Soalnya mereka tuh udah ngerasa artis.
Jadi mereka ngerasa terkenal kan, pada star syndrome, akhirnya pada minta duit aja. Dan karena Colosso nggak punya uang buat bayar mereka, akhirnya ya satu-satu pada keluar, satu-satu pada cabut. Dan ini cara cabutnya tuh macem-macem ya. Ada yang izin minum-minum tapi nggak pernah balik lagi, ada yang gabung sama grup musik dan tari-tarian tradisional. Malah astronot yang harusnya meluncur ke Mars, Mata Muamba tadi, dia tuh malah hamil sampai harus putus sekolah dan balik ke rumah orang tuanya. Loh, ya Allah, ya Allah. Gak kuat gue, ini cerita apa ini? Dan buat yang terakhir ini, Colosso juga bilang sebenarnya sebelum terkenal juga dari awal para astronot ini tuh mereka tuh emang pada sibuk pacaran. Mereka pada nggak fokus sama tugas dan akhirnya ya malah ada yang hamil kan. Dan kalau udah hamil gini kan nggak mungkin dong dimasukin ke drum terus digelindingin di bukit kan nggak mungkin dong. Makanya akhirnya ya udah bubar itu akademinya. Ya Allah, sumpah ini cerita apa sih? Anjir, absurd banget ya. Tapi kejadian loh, ada loh, tercatat dalam sejarah loh ini loh. Gila. Space girl Martha Muamba got pregnant and her parents would not let her continue with the program. Others left to seek employment. Dan setelah karir astronotnya buyar, Colosso sempat nyalonin diri jadi wali kota Lusaka, tapi dia nggak kepilih. Terus setelah dia nggak kepilih, ada yang bilang Colosso tuh aktif memperjuangkan hak-hak dukun di mata hukum, walaupun dia sendiri sebenarnya nggak bisa sihir. Bodoh amat. Dan ketika ditanya kenapa dia memperjuangkan hak dukun, Colosso bilang soalnya dukun tuh harus disetarakan sama dokter. Apalagi dokter tuh kan menghalangi ajaran Kristen kan, sama mereka juga bikin pengobatan tradisional Afrika tuh jadi terkikis. Makanya ya kalau menurut dia harusnya dukun tuh yang diutamakan, bukan dokter. Semangat Om, semangat. Ya pokoknya intinya setelah program astronotnya gagal, Colosso tuh terjun ke dunia politik dan pensiun di tahun 1972. Terus di tahun 1983, Colosso berhasil menyelesaikan pendidikannya dan dia jadi sarjana hukum dari University of Zambia. Wah, kalau ini beneran harus diapresiasi sih. Ya soalnya kan ini bukti kalau ngejar pendidikan tuh nggak ada batas umurnya kan. Ya lihat aja ini Colosso lahirnya tahun 1919, baru dapat gelar sarjananya tahun 1983. Dan dia nggak malu loh, dia nggak minder, dia nggak ngerasa puas diri. Tetap dia nyelesain pendidikannya. Keren. Terus selain itu, Colosso juga dapat penghargaan sebagai pahlawan yang patriotik. Kok bisa dapat gelar itu? Soalnya dulu dia tuh kan emang aktif banget di pemberontakan ngelawan Inggris. Dan posisi dia di militer juga kan lumayan tinggi kan. Ya jadi emang seaktif itu dulu Colosso buat memperjuangkan kemerdekaan Zambia. Walaupun setelah pas beneran merdeka, dia malah ngomel-ngomel karena dianggap merusak jadwal peluncuran roketnya. Dan Colosso akhirnya beliau meninggal di tahun 1989 dan dapat penghormatan langsung dari Presiden Zambia waktu itu. Dan ya harus diakui walaupun kelakuannya aneh-aneh, tapi Colosso ini emang orang yang cukup penting di Zambia. Makanya tadi kan pemerintah Zambia sampai harus ngeluarin pernyataan kalau kelakuan Colosso tuh nggak ada kaitannya sama negara sama sekali. Soalnya takut dianggapnya itu tuh serius. Karena ya itu, karena Colosso tuh cukup berpengaruh di sana, takutnya orang luar ngelihatnya, wah ini program ofisial dari negara nih. Soalnya Colosso yang bikin, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Aduh, ngapa pusing ya? Gila loh, ada loh cerita kayak gini loh. Gila. His achievements on the battlefield and in the corridors of knowledge would not go unnoticed. Colosso would enroll in the University of Zambia and on the 5th of November 1983, at the age of 59, graduate with a law degree. Oke, sekian Larry Begugin kali ini tentang astronot. Program keluar angkasanya Zambia. Tapi program gak resmi ya, inget ya. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.